Pakah hana gua wayah ya. Bagdai ku pi pakah hanya ku bedah punya ku bedah ha sai da bayu eh. Kamu nya dak bedah ha sai da bayu. Tapreh ngau ni bedah pi hana bedah-bedah ya. Kena lebuk ke ban, meduk-duk ke nan. Tahu-tahu ngiang wiang ngiang unun ya, tajib iya pi kabeh ya. Tak pesan lom hana mangat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam yang berbahagia ini kita ucapkan terima kasih kepada Bang Adi, owner Posko Kopi Langsa, atas kesempatan diberikan kepada kita, kepada tokoh-tokoh masyarakat Kota Langsa, kepada kawan-kawan muda yang telah berhadir di Posko Kopi. Izinkan kami sejenak ngamen pada malam ini ya. Untuk sejenak kita ngobrol, ngamen untuk akhirat nampaknya ini ya. Tenang aja, nggak akan merogoh kocek bapak-bapak dan kawan-kawan semua ya. Ya, kita ngamen sejenak untuk akhirat ini. Kita ingin bincang santai, ngobrol santai yang nanti mungkin ada pertanyaan yang ingin kita ngobrol bersama, diskusi bersama. Nanti saya hanya membuka saja beberapa menit, kemudian nanti kita akan ngobrol santai bersama. Ada kawan-kawan muda yang ingin tanya, diskusi tentang masalah pergaulan, masalah sosial, masalah masyarakat kita Aceh. Dengan senang hati sama-sama kita akan ngobrol dan bebas di sini ya. Jadi makanya kita ambil tempatnya di kedai kopi. Ini adalah untuk pertama ya, kita santai ngobrolnya, kemudian juga ada nuansa lebih bebas kita berbicara, dan juga yang mau minum silahkan ya. Tapi jangan lupa untuk ya, gimana nih Bang Adi, yang minum silahkan ya. Ada yang free-nya juga ada ya. Yang pre pinacit, yang bayu pinacit, galak-galak do silahkan. Pilih yang pre, ana payah bayu nah ya, mau bayar juga boleh ya. Ya, baik. Adik-adikku sekalian, kawan-kawan muda yang dimuliakan Allah, kita ngomong tentang masalah pergaulan ini ya. Ada stigma orang memahami anak muda gaul itu baik bagi anak muda, tapi mengerikan bagi orang tua. Jadi bagi anak muda gaul itu hebat, bagus, tapi bagi orang tua atau sebahagian orang menganggap gaul itu negatif. Kenapa? Pakaumanan ya. Bagi kami anak muda, bagi kawan-kawan yang mereka sedang mencari jati dirinya, gaul itu artinya bagus. Tapi urun drone yang katua-tua, urun cik nebegah, iya anak ulung gaul dah ya. Jadi pernah masalah man ya. Padahal orang tua kan gaul juga. Kamu punya hana link kena link gede hong pejak mereka ya. Hong pejak ya. Jadi bahasa orang tua ya link gino begah kan. Naling tenang menteng. Berarti dono gaul masa tua ron ya. Dan gaul masa tua itu punya link karena masa muda dulu gaul. Makanya waktu tua sekarang ada link gitu ya. Sekarang anak kita yang muda ini juga kan sedang mencari link ini. Cuma bahasa mereka gaul, pergaulannya luas ya. Di mana letak sebenarnya permasalahannya ya? Nah, gini ya, mungkin permasalahan boleh kita pecahkan begini ya. Ada tren di kalangan anak muda kita sekarang ya, anak-anak kita yang mungkin berbeda dengan tren masa orang tua kita dulu, masa muda mereka. Gaul hari ini itu lebih dipahami adalah pergaulan yang tidak ada batas ya, pergaulan yang enggak ada batas. Sedangkan orang tua kita dulu kalau bergaul itu mungkin mereka gaul tapi batasannya juga dijaga. Kenapa hari ini ada dalam gaul itu batasan kurang? Sebabnya kenapa ya. Sudah zamannya orang enggak mau lagi peduli masa-masa yang lalu. Jadi anak muda nyata pegah apa dengan bahasa aja mindset anak muda ya. Mindset anak muda, mereka menganggap bahwa kebiasaan-kebiasaan yang lalu itu enggak berlaku bagi mereka. Mereka mau mencari sesuatu yang baru. Ya. Tapi di masyarakat sesuatu yang tidak ada batasan itu dianggap sesuatu yang negatif. Ini perlu dipahami oleh anak muda kita.
Kalian yang masih muda ingin banyak tahu. Kita yang masih muda ingin sesuatu sifatnya adalah enggak ada batasan. Kalau kita mau duduk di warung kopi misalkan, baik nak pegah-pegah ni wawolun pajang kalau wawolun, hana masalah lun, hana urusan yang lain. Ya benar. Mau kuliah, jadwal kuliah terbang. Ya, mau jadwal tidur pun hilang gitu ya. Jadi sifatnya itu enggak ada batas. Sedangkan orang tua ingin ya kalaupun keluar ya pulang pada waktunya, kalaupun kamu mau main game ya ada batasnya ya. Sedangkan anak muda, kita yang merasa muda, kalau kita sedang enak main game ya sudah main game terus sampai bila-bila kata orang Melayu ya. Sampai kapan? Sampai bila-bila lah ya. Sampai pajan mentem ya. Sedangkan orang tua kan enggak begitu. Nah, pergaulan yang enggak ada batas inilah yang dikhawatirkan oleh orang muda, oleh orang tua. Sedangkan kita nih yang masih muda, yang masih milenial sedang mencoba ini itu, kita ingin itu enggak ada batas. Bahkan menyai bang Maghrib tetap tanya lanjutkan laju, kan benar ya. Sedangkan orang tua dan masyarakat kita menginginkan bahwa itu ada batasannya. Orang Aceh misalkan dalam masalah solat maghrib aja, waktu maghrib lah, entahlah itu solat dan enggak solat itu di luar permasalahan misalkan ya. Ini maghrib masih ada aktivitas, itu adat budaya Aceh itu enggak baik. Tingkat toko penuh, maghrib enggak tutup, itu adat budaya orang Aceh itu negatif sekali. Walaupun mungkin di dalamnya orangnya enggak sholat ya. Kenapa begitu? Itu sudah jadi budaya kita. Dalam hidup itu ada batasannya. Kapan kita buka, kapan kita tutup ya. Kapan kita bekerja, kapan kita berhenti, kapan kita main, kapan kita istirahat. Itu semuanya namanya batasan ya. Sedangkan anak muda menginginkan ya yang begitu itu enggak usah berlaku sama mereka. Nah, pergaulan yang seperti ini, gaul dan aktivitas seperti inilah yang dikhawatirkan oleh masyarakat Aceh dan juga oleh orang tua. Nah, ini perlu dipahami oleh kawan muda. Nah, baik. Jadi dari sini kita lihat pergaulan sebenarnya anak muda ketika mereka beranjak remaja, kemudian ketika mereka mulai beranjak menuju dewasa, justru pergaulan itu harus banyak sebenarnya. Bela katanya bergaul. Jadi kalau dikatakan pergaulan itu tidak baik, enggak. Pergaulan itu baik. Justru itu fitrah kita untuk banyak bergaul. Semakin banyak kita bergaul, itu semakin mudah hidup kita. Semakin mudah masa depan kita dengan kita banyak bergaul. Bayangkan Nabi Muhammad kalau enggak banyak bergaul dengan orang yang beliau enggak kenal, gimana dengan risalah Islam ini? Kalau beliau enggak banyak dulu kirim SMS kepada orang-orang yang beliau enggak kenal, bagaimana Islam ini bisa dikenal seluruh dunia? Kan beliau dulu banyak nulis surat kepada orang yang enggak beliau kenal. Beliau chatting banyak, bahasa sekarang chatting beliau dengan bahkan dengan orang-orang luar negeri. Ya cuma masa dulu kan belum ada seperti kita hari ini, cuma di bawah surat beliau. Itu kan menjalin hubungan dengan banyak orang. Jadi pergaulan itu fitrah. Cuma masalahnya adalah pada apa? Jaga aturan saja, jaga batasan saja. Ustaz, saya suka main game, Ustaz. Ya silakan kamu main game, tapi ketika azan ya sholat. Ya, begitu juga ketika waktu kuliah, jaga waktu kuliah. Kemudian ketika harus beristirahat, jaga waktu istirahatmu itu ya. Ada masa. Nah, gaul yang ada batasan seperti ini yang justru sebenarnya mendidik, membesarkan kita bagi kawan-kawan muda. Nah, begitu juga kalau dianggap gaul bebas ini berlaku ataupun kalian suka, yang kalian yang muda-muda, kita yang masih muda suka gaul yang muda yang bebas tanpa aturan, itu akan banyak masalah yang terjadi dalam hidup. Masalah apa? Pertama adalah permasalahan dengan keluarga. Kamu akan merasa tidak nyaman dengan keluargamu. Kenapa? Keluarga enggak mengharap kamu seperti itu, sedangkan kamu maunya bebas aja, mau gaul sama siapa saja, orang tua enggak usah tahu gitu. Mau main apa saja, orang tua enggak usah ngatur-ngatur. Itu akan jadi masalah dengan keluarga.
Nah, mungkin nggak kita hidup ini dengan membawa beban masalah dengan keluarga? Tahu rumah mak ngeyah bunge, ya. Kemudian mau minta jajan tambahan nggak dikasih karena orang tua nggak suka sama kita gitu. Kita nggak mampu untuk move on, ya bahasa anak mudanya nggak mampu move on kalau seandainya kita bawa problem dengan keluarga. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kalian gitu, menjadi perhatian kita semua yang masih muda, ya, bahwa kalau mau bebas sebebasnya kita akan ada masalah dengan keluarga, dan itu nggak mungkin kita hidup dengan buat masalah dengan keluarga, nggak bisa. Nah, kemudian mau gaul sebebasnya juga akan ada masalah dengan apa lagi? Dengan masalah dengan akademis kita. Akademis kita adalah masalah pendidikan kita. Nah, dunia pendidikan kita kan masa kuliah, masa sekolah SMA, masa kuliah juga. Itu adalah masa di mana waktu kita itu harus banyak tersedot untuk pendidikan. Kalau seandainya masalah teman, masalah kawan, justru itu yang banyak kalian berikan porsi dalam masalah hidup, berkurang pada porsi pendidikan, alamat ke depan agak suram tuh, ya. Padahal masa pendidikan ini, masa remaja, masa muda, itu adalah masa menggonjot diri dengan cara yang baik, pendidikan. Nah, maka dari sini cari kawan, teman yang justru itu mendukung fase-fase masa kita belajar, masa kita sedang aktif kuliah, masa kita sedang aktif dalam pendidikan. Cari teman-teman ke arah situ. Nggak apa-apa lah Ustadz, ini kan masanya ini masa kuliah, kan masa kita berleha-leha, santai. Nanti kan bisa juga itu dikejar kalau misalkan ada ketinggalan. Mungkin saja kalau kalian berpikir seperti itu, tapi saya sharing pengalaman bahwa ternyata masa kita belajar itu terbatas sekali. Kalau dia sudah lewat masanya dan masa itu nggak kita sempatkan, udah loss itu, nggak akan dapat lagi, sulit untuk didapatkan. Kalau duit, maaf cakap ya, kalau duit uang nggak sempat hari ini, besok bisa kita cari. Tapi kalau masa belajar ilmu, sekali lewat ya udah, dia sulit sekali untuk datang lagi. Jadi hendaklah gaul boleh, tapi ada prioritas. Ini kalau masalah kuliah, masalah pendidikan, ini harus bahasa orang Aceh pada glengeki, ya, sedikit. Karena apa? Ya, masanya itu pendek sekali masa umur kita. Masa produktif itu adalah masa umur 18 tuh sampai 27 tahun, itu sangat produktif masa pendidikan kita. Anak multiplo tahun atau katakan 10 tahun itu masa-masa kita betul-betul menggenjot kepribadian kita, belajar lebih banyak, bergaul lebih banyak, tapi bergaul yang sifatnya mendukung masa pendidikan yang baik. Nah, kemudian juga kalau seandainya kalian suka gaul itu bebas tanpa ada batasan, akan ada masalah dengan masa depan, ya. Ada masalah dengan masa depan. Kenapa? Gaul yang bebas tanpa ada batasan artinya kita akan punya kawan yang kadang nggak mendukung masa depan kita. Justru kita hanya menikmati enaknya masa sekarang saja. Nah, orang kalau bayar, kalau misalkan kita maunya masa muda itu santai aja semua, kalau main game sampai subuh, udah nggak sanggup udah nggak sanggup tidur lagi, nggak sanggup melek lagi, barulah tidur, ya. Oke, kalau misalkan hidup yang seperti itu, jadi masa merancang untuk masa depan seperti apa? Oh enggak Ustaz, saya ini lagi rancang game, ini lagi buat game. Oh berarti kamu kreatif. Saya di kedai kopi ini lagi buat game, bukan main game. Berarti kamu kreatif untuk masa depan. Nah, berapa banyak di antara kalian yang muda-muda ini yang buat game, bukan konsumsi game? Yang pegat peng kan abeh peng, ya. Kalau kalian ngapain nggak ada tidur-tidur nih, lagi sedang buat game baru ini, ya, menghasilkan uang, is okay. Misalkan kreatif kamu, ya, untuk masa depan. Tapi kita bicara ini untuk siapa? Untuk yang kalian lebih konsumtif, untuk menikmati sesaat, tapi masa depan bisa hilang. Ini yang kita khawatirkan sekali, ya. Kita khawatirkan mau main game silahkan, tapi ada batasan waktunya aja. Batasi waktu itu, ya. Ada masa kamu lebih produktif, pikir untuk masa depan. Nah, jadi kalau ingin bebas sebebas-bebasnya, itu akan turunnya masa depan.
Ya. Jadi ambil sedikit kesusahan masa sekarang demi untuk kemudahan masa depan. Karena hidup ini mau makan dulu atau bayar dulu gitu. Kalau kita menikmati sekarang, maka kamu akan bayar nanti. Kalau mau bayar sekarang, kamu akan menikmatinya nanti. Silakan pilih itu, dua opsi aja itu. Ya, saya maunya Ustaz bayar sekarang, kamu akan menikmatinya nanti. Ya, atau nah, kan sering kita pergi ke kedai kopi atau ke kafe seperti inilah. Kalau kafe kita sekarang di Aceh ini, semuanya menikmati dulu. Yan JJ iya gerak-geraknya hana bayi paduk belum, paduknya hana tanya-tanya. Maka ji nikmati je ile. Wate bayi entru umah kamu hai tak lagu ya. Apalagi adat Aceh ni kita ni, kalau maaf cakap ya, entah benar di Langsa juga seperti itu atau enggak, saya kurang tahu juga ya. Kalau kita ngajak kawan nih untuk ngopi, yang bayar itu siapa? Hah? Ada siapa yang bayar? Yang ngajak bayar ya. Walaupun nggak ada bilang-bilang, datang ngopi, tenang aja, saya yang bayar. Walaupun nggak bilang begitu, tapi adatnya gimana? Yang ngajak yang bayar. Kalau gaul, makin kita duduk di kedai kopi, makin ramai kawan, ya. Jadi buatlah makin besar ini. Siapa yang ngajak? Nih, yang kalau nggak ada sepakat, nggak ada yang bayar, artinya begini, maksudnya kebetulan aja ngumpul rame-rame gitu ya, ngumpul rame-rame, yang bayarnya siapa? Ini nggak ada yang ngajak, kebetulan aja ngumpul rame-rame, kan pesan terus itu, pesan terus, karena di sini pokoknya nikmati dulu, bayarnya nanti gitu. Itu kalau nggak ada yang ngajak, siapa yang bayar? Biasanya seperti apa? Menyailang thaino ki banto yang bayu kira-kira nyan, menyakanyan. Nah yang pegah nyan, yang bagah berangkatnya yang bayu. Ya, yang cepat berangkat dia yang bayar, betul? Ada begitu? Yang awal laki idinnya yang bayu, nyaman? Ya. Lebih elegannya lagi adalah bayar nggak ada bilang-bilang. Udah sana yang bagainya yang batagawanya berdomba. Ada apa ya? Kali bayu benar. Mantap, kayaknya benar. Jadi ibu-ibu biar tahu aja kenapa bapaknya jarang susah pulang dari kedai kopi, sebabnya itu. Pakah ada gua ya? Bagi kedai kopi pakah hanya punya bedah saya dah bayu ya. Kamu yang dah bedah hati dah bayu. Tapreh ngau ni bedah, tapi hanai bedah-bedah. Kena lebuk kiban, meduk-duk kinan. Tahu-tahu ngiang unun ya, tajib iya PKB ya. Tak pesan lom hana banget ya. Apa yang mau saya sampaikan? Adat kita ini kan nikmati dulu, bayarnya nanti. Menikmati dulu, ya itu gaya hidup. Pokoknya nikmati aja dulu, masalah bayar kan pahit itu. Susah, mahai dabayu. Ya, kalau kamu yang muda-muda ini, kita yang muda-muda ini mau hidup dengan nikmati dulu, masa-masa tua kamu akan membayar nanti, dan itu sulit sekali membayar kehidupan di masa tua. Yang beratnya, ya. Kalau masa muda, masa remaja ini mau nikmat aja, nggak usah ada batasan lah. Kalau mau minum sesuka hati, mau tidur di mana aja sesuka hati, mau menikmati game kapan aja dan di mana saja, nggak usah ada yang ngatur. Itu kamu udah cepat kali menikmati hidupmu. Maka masa muda nanti, masa tua kamu akan harus membayar itu. Nah, tapi kalau bayar duluan, misalkan bayangkan nih kedai kopi Aceh, semuanya itu apa? Kalau ngambil kopi bayar terus. Habis itu kita duduk tuh, enak nggak kalau kita berangkat kapan-kapan aja? Setiap itu bayar terus. Ya udah, kita udah bayar, menikmati setelah itu. Nah, gaya hidup juga begitu. Kamu mau pay now atau pay later? Ya, mau bayar sekarang atau nanti? Nah, Ustadz menyarankan, saya menyarankan, hiduplah dengan gaya bayar sekarang, nikmati nanti. Jadi masa muda, ayo kita bayar gitu. Kita membayar terus, yang pahit itu kita nikmati, yang pahit, yang susah itu nanti masa tua kita, atau masa pada saat umur 40, umur 50 itu kita udah menikmati aja tuh, nggak membayar lagi kehidupan kita. Nah, begitu kawan-kawanku yang dimuliakan Allah ya. Kemudian saya ingin menyorot juga sedikit tentang
Sebagian orang tua memang mudah sekali memvonis anak-anaknya gitu. Saya ingin kasih tahu hal yang sensitif pada anak muda yang perlu dipahami oleh orang tua. Ini juga perasaan hati anak muda yang perlu saya sampaikan. Anak muda itu paling anti kalau mereka dijudge ataupun dihakimi. Kalaupun mungkin sama kita yang tua nih merasa bahwa anak kita itu negatif, anak kita itu pembawaannya kurang baik, tapi jangan kita hakimi kalau dia itu nggak baik. Sering-seringlah kita membuka dialog, membuka komunikasi, dan juga tanyakan alasannya, tindakannya itu seperti apa, kenapa begitu. Baik bagah tak nefonis anak. Mereka akan mudah sekali sakit hati kalau difonis. Hai ustaz, nyan lagi nyan anak udah dagalon. Prehle. Budak lagi nyan anak draw ni cik. Mana benar ya. Walaupun gitu-gitu anak kita. Cari tahu alasan anak kita kenapa begitu. Cari tahu itu, cari alasannya. Anak muda paling anti sekali kalau mereka dengan mudah, dengan cepat kita hakimi mereka. Ya. Ini sensitif sekali bagi anak muda, bapak ibu sekalian kalau ingin kita sampaikan. Nah, jadi kalau ingin menasehati anak-anak muda, lebih banyak mendengar mereka. Jadi kalau ingin menasehati anak muda, gimana Ustadz? Saya punya anak remaja di rumah, saya punya anak muda di rumah, ya ada beberapa orang, ada yang gadis, ada yang laki-laki juga. Gimana caranya? Cara menasehati anak muda lebih banyak mendengarkan mereka daripada kita yang ngomong. Orang tua yang lebih banyak dia yang ngomong, lalu bilang bahwa saya udah menasihati berulang-ulang kali Ustaz, lu tak lum pegah kah? Tapi hanai dengar cik. Ya betul memang, menyedor na lu pegah apa? Hai dengar no yan. Anu mudah. Tapi pecit lebih belum dengar je, baru si krek na pegah, sepatah kata kita ucapkan itu akan masuk pada anak muda kita, pada anak-anak kita. Nah, jadi ini perlu kita pahami. Nah, lalu kemudian ingin kami sampaikan untuk kawan-kawan muda juga, bahwa gimana cara saya Ustadz mengontrol diri saya supaya pergaulan saya itu bisa teratur dan terkontrol. Gimana tuh? Ini mungkin sedikit resep ingin kami sampaikan. Begitu juga bagi orang tua juga. Gimana Ustaz supaya pergaulan anak saya itu bisa terkontrol dengan baik? Gimana? Satu yang perlu diperhatikan adalah pertama, supaya anak kita pergaulannya itu bisa terkontrol dan kita harapkan mudah-mudahan baik. Pertama adalah caranya tanamkan nilai-nilai kebaikan secara agama sejak dini pada anak kita. Ajarkan nyogat jehanagat, ya, bahwa berjudi itu haram. Kalau seandainya tidak solat itu hukumnya adalah haram, ya, bahwa itu jangan engkau tinggalkan solatmu, jangan pernah engkau dekat dengan judi, jangan engkau suka bermabuk, jangan dekat dengan zina. Itu sedari dini itu kita sampaikan kepada anak kita, kita ajarkan kepada anak kita sejak dia masa sebelum remaja bahkan. Begitu juga ketika dia remaja. Nah, hal ini akan tertanam di alam bawah sadar anak kita kalau kita sering menasehati, mengajarkan kepada anak kita nilai-nilai agama yang jelas, ya. Jangan dekat dengan sabu-sabu, jangan dekat dengan zina, jangan dekat dengan judi, ya. Janganlah engkau juga mabuk-mabukan, ya. Itu kita ajarkan tuh sama anak kita bahwa itu betul-betul hal yang kita tidak ridho selaku orang tua. Ya, jangan dekat-dekat dengan itu. Nah, man ustaz itim dengar, hana masalah dengar, hana dengar. Dalam artian bahwa konsep itu kita tanamkan. Lalu yang nomor 2, wujudkan anak kita itu adalah punya konsep diri. Nah, ini sedikit masalah ilmu psikologi, ya. Wujudkan anak kita itu punya konsep dirinya. Sebenarnya anak itu pakan imongan berangkah ustaz anak lun, ya. Kenapa anak saya atau kawan-kawan muda ni mudah sekali bergaul dengan siapa saja? Hoi pakai lego ijak aja, pakai menan. Ya, kita kan khawatir anak kita itu enggak terkontrol. Hoi pakai lego, hoi merurun kena ijak aja, pakai menan. Sebab seorang anak dia itu meron-ron atau dia kemana orang ajak dia mau pergi atau gaul sama siapa aja enggak ada batasan. Sebabnya karena anak kita tidak memiliki konsep diri namanya.
Man kiban konsep diri Ustaz? Yang ada apa buat lom cik? Ya. Apa makna konsep diri? Seorang anak muda, ya, dia kalau lebih cepat dewasa dengan konsep dirinya, misal pegah mak dengan ayah bahwa anak mak nah nyan hana galak main judi, dia dah paham itu. Kemudian yang namanya anak mami, anak bunda, anak mak, anak ayah, itu dia nggak suka mabuk. Yang namanya anak ayah dia nggak suka main pacaran misalkan, ya. Yang namanya anak ayah dia nggak akan, dia udah tahu tuh konsep orang tuanya dan itu udah tertanam sama dia. Lalu kemudian dia udah membayangkan dirinya itu nggak dekat dengan mabuk, nggak dekat dengan judi, nggak dekat dengan pacaran misalkan, ya, nggak dekat bawa cewek, bawa cowok gitu, pergi sama cewek cowok gitu. Itu udah tertanam dalam dirinya. Itu bukan gue seperti itu bahasanya. Yang lolon kan lagi nyalonnya. Yang meme anu me indang puding anak jak me anak go kemudian ya nyanyian konlon lagi nyan. Itu udah terbayang sama dia. Kalau itu sudah, itu namanya konsep diri. Nah kalau ada kawan yang ngajak, yang pacaran ngajak untuk pacaran, kemudian yang mau main judi ngajak main judi, dia merasa bahwa nyan konlon ya lagi-lagi nyoyo apa yang hati aja. Dia udah tahu konsep dirinya ada. Nah masalah anak kita sekarang adalah apa? Yang konsep dirinya itu nggak matang dalam dirinya. Jadi hoi pakai legop, hai nyoci mungkin dah si coba aja tiga. Jadi hana merasa droi solom, hana itu roi lom, nya makna konsep diri. Nah secepat mungkin kita ajarkan kepada anak kita, ya, konsep diri itu. Nah kawan-kawan muda juga begitu. Kalian harus tentukan konsep diri kalian itu seperti apa. Lonyo so deh sebenarnya. Secepatnya kalian temukan jati diri kalian atau konsep diri kalian. Kalau terlambat, maka kalian akan terlambat sukses dalam hidup. Kita nggak bisa jadi apa saja, nggak bisa. Lon menyelagenyo sang pah, lon ngon lagenyo. Menyelagenyo hanapai. Semakin dekat dan cepat kalian tentukan siapa model kawan kalian, itu semakin cepat sukses hidup. Banyak orang tua, maaf cakap, saya ngomong dengan banyak bapak-bapak juga, dia cerita bahwa ilun baru lon tupu saudara lon umur 40 tahun san. Rupanya ilun bidangnya lebih pah, bidangnya hana pah ngelun. Dia baru tahu bidang keahliannya di sini. Kalau bidang ini dia tidak ahli di situ. Kalau kawan-kawan yang seperti ini sebenarnya yang lebih produktif bagi dia, kawan-kawan seperti ini itu enggak produktif bagi dia. Itu tahunya udah 40 tahun, terlambat. Walaupun kadilah becut. Tapi kalau kalian yang masih muda, kawan-kawanku yang masih muda, kalian cepat mendapatkan konsep diri kalian, lalu mampu memilah ini kawan yang bagus, ini kawan yang tidak bagus, ini produktif, ini enggak produktif, semakin cepat, itu semakin cepat kalian sukses dalam hidup. Bagah membangun aja. Ya. Jadi ketika ada yang ngajak nggak sesuai dengan diri kalian, kalian apa ya? Atau misalkan ada kawan sekali ngajak macam-macam, kalian akan tahu bahwa oke, tapi lo na batasan dah bukan, tapi untuk hasil nyamanan. Ya. Contoh saya katakan begini, ada dulu contoh diri saya mungkin beta pegah gop ya. Kan dulu di Suzuya Banda Aceh waktu saya sekolah dulu, itu kan ada PAS, itu tempat nonton apa namanya PAS Basuzuya yang mengenakan diiklankan di koran itu penyanyi warkop penyanyi kan bioskop ya sampai katuona biar ada kekunli katanya bioskop PAS itu kan dulu belum masa sekarang kan ada bioskop itu masih hidup, beli tiket untuk nonton film ya bioskop PAS itu. Nah, itu iklannya kan hari ini filmnya apa? Ya film India, film Cina, filmnya kan ada masuk koran. Disebarkan. Nah, zaman tinggal nona, ya. Nah, atau mungkin nasi nonton tiga go. Nah, jadi ada kawan, kan kami kalau pulang dari dayah itu pondok pesantren, kalau hari Minggu itu libur. Hari Minggu boleh keluar belanja di Pasar Aceh ya. Di Banda Aceh di pegah lingon hai nyo sigolom tatamang kan raja singgah bapah tak le bupah 3 kalinya ya ya masuk pas sekali ya bupah 3 kalinya ya saya mikir-mikir juga ya kasih coba 3 ya nah tahu depa mah kan ya kasih coba 3 ya
Tapi terpikir kemudian, tapi ini kalau gedanyong le ustaz ndak kiban cara ada jawab mio. Ya. Sebab masalah jujur itu udah tertanam dalam diri saya bahwa saya nggak boleh berbohong. Karena emang udah sama orang tua diajarkan harus jujur, nggak boleh ini macam-macam ya. Kibang ku pegah Pak Ustaz yang ho kaja tilak kau ya. Kenapa terlambat masuk daya? Apa yang akan saya jawab nanti ini ya. Karena itu lepasnya pohon 6 lewat ya, baru itu bioskop ya. Gimana cara? Nah, karena sudah punya konsep diri bahwa saya nggak boleh bohong kalau nanti ditanya ini gimana cara. Tapi menyangkut malay bantabonya cukup kabeh ceritanya kan. Ya. Tapi kalau kawan yang lain biasa, maaf cakap bukan nuduh kawan yang lain, biasa mantan kemana? Oh saya ada alasan ini itu, lewat gitu. Menyalu dia hok aja, bak pas menolong aja, pegawai nonton, kapal lo cukup leju, ya. Karena sudah ada konsep diri tertanam, makanya saya bilang bahwa bah lain kali mentang sang kali nyohan apa, ya. Kan nonton drone, nonton aja, tapi lu sang hati lu ikut. Kenapa nggak mau ikut? Saya merasa bahwa itu bukan gaya saya, bukan style saya pada saat itu. Nah, artinya begitu. Nah, ini contoh saya katakan bahwa seorang anak mungkin saya merasakan bahwa itu style saya begitu. Sang hanapah ta gai tang erhut penanya menontonnya sang gado hana mangat dapat jauh bulehnya. Kenapa? Ya bukan enggak haram-haram juga. Artinya ada juga bioskop yang memang nontonnya itu adalah film Islami sekarang ada kalau di Jakarta. Tapi nampaknya gaya gitu bukan gaya saya gitu. Ya udah. Artinya bahwa kita punya konsep diri. Dengan konsep diri kalian bisa milah ini kalau kalian ada orang ngajak gimana. Nah, itu yang Ustadz katakan tadi. Untuk supaya kita terkontrol dalam pergaulan, kamu harus tahu dulu konsep dirimu itu seperti apa. Sehingga bisa pilah kawan. Ini bisa ikut nih, yang ini nggak bisa nih. Ya, yang ini bisa ikut ngobrol bersamanya. Kalau yang ini kurang. Kenapa? Hanapa kita guys. Hana sama antena tidak pegah haba, kemudian ya hana ikap gelombang tidak pegah haba. Ya udah kamu bisa menentukan siapa kawan-kawanmu begitu. Nah, ini perlunya kepada konsep diri. Nah, yang terakhir adalah mungkin dalam perbincangan kita, saya ingin sampaikan ada keresahan tentang masalah pacaran, ya masalah pacaran. Nah, ini sedikit saya kupas bagian yang terakhir ini adalah kenapa maraknya masalah pacaran? Pertama adalah ini memang masalah pergaulan secara umum. Pacaran ini artinya apa? Ada hubungan antara seorang pemuda dengan pemudi tanpa ada sebuah komitmen yang sah. Ya, hanya komitmen yang sah dan tanpa ada tanggung jawab yang komit juga. Seorang anak muda dia punya hubungan dengan seorang wanita, pemuda dengan seorang pemudi, tapi nggak ada komitmen untuk bertanggung jawab dan juga bukan dalam koridor yang sah ketika dilihat sama orang. Nah, ada dua hal yang perlu kita sorot dalam masalah pacaran itu yang kalian kawan-kawan muda harus paham. Ya. Bahwa hubungan kalian itu hanya hubungan untuk untuk senang-senang aja, ya. Senang-senang aja atau hubungan ingin coba-coba cari pengalaman bergaul dengan seorang laki-laki atau bergaul dengan seorang wanita. Mungkin sah-sah saja karena ada rasa ingin tahu ya. Secara pembawaan perasaan kan kita mau tahu kiban les seandainya menyena awak indang tameme awak indang tiga go dapur dia ngilikan bawa pakai Honda kemudian ikalon lego sang hayu tad ya. Begitu juga kalian yang seorang pemudi merasa gimana ya kalau punya cowok rasanya kan gimana gitu, ada yang jaga gitu ya. Kan perasaan mau tahu gitu. Ya anak muda ingin tahu, ingin mencoba. Tapi begini, kalian boleh rasa ingin coba itu ada di hati kalian, tapi lihat dulu kalau seandainya percobaan itu bisa mencelakakan kalian, nggak usah dicoba. Tapi coba dengan cara yang lebih elegan, cara yang lebih menyelamatkan. Nah, pacaran ini masalahnya apa? Banyak kawan-kawan yang pacaran, ya, ujungnya itu komitmen itu nggak ada. Satu, yang kedua, nggak ada yang bertanggung jawab setelah itu, dan dia pun akan lari karena nggak ada komitmen yang sah sedari awal. Yang ketiga, kebanyakan daripada kawan-kawan yang pacaran, untuk kalian tahu itu banyak sekali yang depresi ya hanya gara-gara masalah
berbagi hati dengan seseorang yang belum pada waktunya dan dengan sosok yang tidak tepat. Itu bukan menghakimi ya adik-adikku sekalian, kawan-kawanku, bukan menghakimi, mengatakan bahwa ini itu enggak, tapi itu kenyataan. Banyak kawan-kawan yang pacaran tuh problemnya seperti itu. Kok Ustaz tahu? Kami ada buka seperti katakan healing corner ya. Healing corner ini adalah tempat konsultasi anak muda yang kami buka secara rahasia. Ini kalau ada kawan-kawan muda dari Langsa nih yang mau misalkan konsultasi secara online, masalah pribadi mereka, pemuda mereka, itu kita buka di healing corner. Bisa diikuti di Instagramnya, ada healing corner, ada konselor yang membantu masalah anak muda nih. Kami dapatkan masalah pacaran ini, kemudian depresi, kemudian bahkan ada yang mau macam-macam, itu karena apa? Muncul daripada terlalu cepat memberikan hati kepada seseorang yang belum pada saatnya dan bukan orang yang tepat. Jadi hana produktif, rasanya kan ingin tahu, lebih senang, bahagia, apolom nasi ragam yang jaga. Enggak, ternyata nyo yang payah bayar pengrukok je. Punya hana tak bayar pengrukok je haime dah nyo. Jadi ceweknya yang rugi gitu, ya. Ceweknya yang rugi. Ya. Hai pakan, pegang hana komitmen memang. Mau senang-senang aja juga, ya. Kemudian ketika putus cinta tiba-tiba depresi. Ketika sudah depresi, jadi masalah dengan pendidikan, jadi masalah dengan keluarga. Kamu juga akan banyak menimbulkan apa? Dicemooh sama kawan-kawan yang lain. Kenapa? Ya. Kebanyakannya kalau kalian tanpa mampu mengontrol diri dalam hal ini, itu lebih banyak mudaratnya, lebih banyak bahayanya bagi masa depan kalian. Itu mungkin nasihat daripada kami. Kenapa? Pacaran itu bukan banyak manfaat, ternyata dia banyak ruginya. Ruginya bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Menyerugogop homlah, tapi nyerugorot, ya. Jadi mohon kalian lebih bijak dalam memilih sikap-sikap dalam bergaul ini, dari masalah memilih kawan sampai juga dari masalah pacaran, ya. Allah jadikan kita nih ya diberikan pikiran yang sehat ya untuk memilah-milih dalam hidup supaya masa depan itu akan lebih baik, akan lebih bagus. Nah, sehingga kami ingatkan bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang itu kadang dia itu adalah dibentuk sesuai dengan kebiasaan daripada temannya. Orang-orang yang enggak memiliki konsep dirinya, maka kawannya lah yang memberikan konsep dia, ya. Jadi contoh misalkan nih kan, dibilang sama kawan, ci katre le tiga, ya, apa? Hirup tiga le, kasih hirup sang nyam mantap, kah menyekala kah hirup nyam fly leju, ci coba tiga le. Karena dia nggak punya konsep diri, orang lain yang mendikte dia, ya. Dia sering mendengar kawannya keren kayak gitu, ya. Kalau kayak itu keren. Coba kalau ada sepeda motor bongkar kemudian ganti knalpot yang itu, tuh keren tuh, mantap tuh. Dia sering mendengarkan keren dan hebat itu dari kawannya, menyai pegat lagenyan, ya. Sehingga orang lain yang mendikte dirinya itu. Maka seseorang yang nggak punya konsep diri, dia akan mengikuti kebiasaan daripada kawannya, sehingga Nabi katakan al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu dibentuk oleh kebiasaan orang dekatnya, oleh kawan dekatnya. Maka sedari dini kalian punya konsep diri yang bagus sehingga kalian mampu untuk mengontrol diri kalian, memilah-milih kawan yang baik, mana kawan yang tidak baik. Nah, itu mungkin pembuka daripada saya. Nanti selanjutnya kita bisa ngobrol dan juga diskusi lebih panjang insyaallah taala.